Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar ya seperti biasa ya teman-teman ya. Iya, jadi ini aku udah sampai rumah ya teman-teman. Jadinya udah balik kantor sampai rumah. Cuma aku belum mandi sama makan malam beres-beres. Jadi aku coba bikin satu video monolog dulu ya teman-teman ya seperti biasa ya. Iya, jadinya kali ini kita mau bahas tentang ini teman-teman. Mungkin lebih ke sharing gitu ya, pendapat aku ya sebagai seorang indigo gitu ya teman-teman ya. Jadinya teman-teman kan suka dengar ya atau pernah dengar lah ya, ada di berita atau di mana-mana gitu ya, katanya apa orang yang negaranya itu terlalu percaya kepada agama dan Tuhan itu malah kesejahteraannya tidak bagus, istilahnya kayak miskin lah gitu, kasarnya seperti itu. Jadi nggak seperti negara yang mungkin tidak begitu religius gitu ya, tidak begitu religius, tidak begitu mementingkan agama atau Tuhan, malah mereka jadi negara maju yang warga negaranya malah lebih makmur, lebih sukses gitu. Nah, kenapa sih kayak gitu? Nah, gini teman-teman ya. Jadi aku mau bilang ya, ini aku hanya berdasarkan pendapat aku pribadi ya, aku disclaimer ya teman-teman ya, berdasarkan pendapat aku pribadi juga tentang bakat aku yang bisa melihat aura manusia ya. Jadi gini teman-teman, ada satu hal yang teman-teman mesti tahu gitu ya. Aku sharingkan ya, aku coba beritakan yang baik gitu ya, sesuai dengan bakat atau talent yang atau takdir yang aku dapat gitu ya. Jadi aku kan bisa lihat aura manusia ya teman-teman ya. Jadi aku bisa lihat kayak aura manusia ini gelap atau terang. Tapi bukan seperti super saiyan ya. Teman-teman bisa lihat dari video-video aku yang lama gitu ya, dulu-dulu ya. Di situ aku akan ada kasih penjelasan lebih mendetil gitu ya tentang bagaimana sih aku melihat aura manusianya tuh gimana gitu. Nah itu teman-teman bisa lihat ya videonya ya. Mungkin kini yang nomor-nomor awal-awal ya teman-teman. Nah jadi intinya itu adalah gini teman-teman ya, aura manusia itu tidak ditentukan oleh doa gitu loh. Jadi memang benar kalau ada seseorang yang berdoa gitu ya, seseorang yang berdoa atau apa itu auranya itu bisa ada terang gitu, bisa lebih terang. Tapi itu benar, tapi itu bukan faktor yang utama gitu loh teman-teman. Bahkan ada pemuka agama yang auranya itu gelap, ada itu teman-teman ya. Aku nggak tahu kenapa gitu, tapi itu ada gitu loh. Jadi doa itu tidak menjamin gitu loh kalau kita akan jadi orang yang baik atau gimana, atau auranya terang atau apa, itu tidak menjamin teman-teman. Itu yang mesti aku bisa sampaikan sebagai seorang indigo dengan bakat yang aku punya gitu ya. Nah sisanya ini, selain itu sisanya ini hanya pengertian aku atau pendapat aku pribadi gitu teman-teman. Tapi entah teman-teman yang bisa menilai ini masuk akal atau enggak gitu ya. Nah itu kembali lagi ke teman-teman. Cuma aku bisa bilang seperti itu gitu ya. Nah jadi yang aku bisa sampaikan pertama itu adalah doa itu belum tentu memberikan aura yang terang gitu loh. Bahkan ada pemuka agama yang auranya gelap, itu jelas teman-teman ya. Aku bersaksi ya, itu jelas gitu. Tapi aku tetap disclaimer ya teman-teman ya. Nah terus yang kedua itu adalah, atau yang apa maksudnya, yang pendapat umumnya itu adalah tidak mungkin teman-teman ya kalau kita kayak misalnya mau melakukan apa atau apa hanya berdasarkan doa gitu. Tidak mungkin gitu loh, itu nggak masuk akal gitu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman bilang teman-teman mau sukses di bisnis gitu misalnya gitu, tapi teman-teman tidak usaha, males gitu, hanya berdoa setiap hari, itu tetap nggak ada hasil teman-teman gitu loh. Bener-bener tidak ada hasil, udah jelas gitu loh teman-teman. Yang benar itu adalah kita mesti berusaha keras gitu ya, semampu kita gitu, dan kita berdoa juga gitu. Nah itu yang benar. Itu pun belum tentu doa langsung dijawab ya. Tuhan pasti akan melihat dulu nih gimana gitu, dan mungkin dia akan menjawabnya itu di saat yang kita nggak tahu atau dalam format lain gitu. Intinya itu adalah sebuah misteri gitu loh teman-teman. Jadi nggak bisa kita berpatokan ke doa agama gitu, kayak buat apa gitu, kayak gitu-gitu. Itu tidak bisa teman-teman ya. Terus juga ada yang bilang apa penting lah hidup di dunia ini gitu, yang penting dapat surga nanti udah meninggal. Kira-kira seperti itu ya, maksudnya kira-kira wacananya seperti itu. Nah itu bisa juga seperti itu, memang benar ya. Kita juga semua manusia berharap ketika kelak meninggal kita akan mendapatkan keselamatan atau mendapatkan tempat yang baik gitu setelah meninggal, kira-kira seperti itu.
Cuma lebih baik lagi kalau di kehidupan ini kita bisa jadi orang baik, makmur gitu ya. Maksudnya bisa hidup dengan baik gitu, tidak menderita lah, kira-kira seperti itu. Dan juga meninggalnya pun mendapatkan keselamatan atau yang baik dari Tuhan. Bagusnya seperti itu gitu loh. Jadi itu mindsetnya itu kita mesti rubah gitu loh. Jangan kita posisi terpuruk atau kita posisi susah atau apa, kita jadi berserah saja gitu loh. Hanya cuma bilang ke orang-orang atau kita bilang dalam diri kita sendiri, ya udahlah nggak apa-apalah, yang penting nanti setelah meninggal atau apa bisa masuk surga atau selamat gitu, kira-kira seperti itu. Jangan seperti itu teman-teman, karena kalau seperti itu teman-teman selamanya akan menjadi malas dan tidak mau berusaha gitu loh. Ujung-ujungnya hidupnya menderita, hidup di dunianya ini menderita. Buat apa gitu loh. Maunya goalnya kita adalah kita hidup di dunia ini baik gitu ya, baik, bisa menjalani hidup dengan baik, dan setelah meninggal pun mendapatkan keselamatan atau yang baik dari Tuhan. Maunya kita seperti itu. Nah itu mindset itu mesti ditanamkan gitu loh. Karena kalau kita cuma berpikir nanti akhirat bakal baik, itu susah teman-teman. Ntar kita hidup di dunia ini menderita gitu loh jadinya, karena dari pemikiran kita sendiri. Nah itu yang aku maksudkan gitu ya. Mohon maaf kalau agak berisik ya, ini ada suara anak aku gitu teman-teman. Iya, jadinya terus teman-teman kebayang ya, doa itu pun bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak baik loh teman-teman ya. Jadi misalnya gitu ya, emangnya teman-teman coba pikirin ya, orang yang buat kriminal ya, orang yang buat apa gitu, emangnya dia tidak berdoa gitu loh, untuk keberhasilan usaha dia gitu. Jadi misalnya ada orang mau ada misalnya gitu ya, cuma apa perumpamaan cerita ya, ada orang mau bunuh orang lain, apakah dia tidak berdoa? Bisa saja dia berdoa teman-teman, dia minta rencana dia untuk membunuh orang ini berhasil gitu loh. Jadi teman-teman kebayang ya, kalau kita terlalu percaya kekuatan doa itu gimana gitu hasilnya, itu bahaya gitu loh teman-teman ya. Bahkan ada juga orang yang kasarnya kayak berdoa itu untuk meminta kayak misalnya nomor togel atau pejudian gitu ya, supaya untung, supaya bisa menang atau apa gitu. Teman-teman bayangin deh gitu loh, semua orang bisa melakukan itu gitu loh, untuk tujuan apapun doa itu gitu loh ya. Ada orang mau rampok bank, sebelumnya dia berdoa dulu gitu ya, supaya usahanya dilancarkan Tuhan, kira-kira seperti itu ya. Nah akhirnya dia berhasil gitu, udah berhasil dia doa lagi, berucap syukur pada Tuhan gitu. Nah itu kan nggak benar kalau kayak gitu, kalau pola pikir kita seperti itu gitu. Jadi kenapa orang itu bisa lolos atau bisa berhasil melakukan kriminal? Itu udah pasti adalah, pertama itu ada usaha dia gitu, perencanaan dia mateng, usahanya terukur gitu ya, dia benar profesional, udah benar-benar pikirin segala macem, akhirnya dia berhasil. Jadi bukan karena Tuhan mengabulkan doa kita gitu loh untuk melakukan kejahatan gitu. Itu yang teman-teman mesti pahami gitu ya. Jadinya intinya dari aku mau bahas ini adalah jangan sampai doa atau Tuhan itu dijadikan sebagai alat untuk pertimbangan kita satu-satunya gitu loh. Bener-bener kita 100% all in gitu. Nggak bisa begitu teman-teman. Jelas ya, kita mesti percaya Tuhan ya. Aku udah bilang di video aku dari awal ya, aku sebagai seorang indigo yang punya kepercayaan kepada Tuhan. Jadi aku beranggapan Tuhan itu ada dan aku memiliki agama gitu loh. Jadinya tidak ateis lah kira seperti itu. Jadi aku yakin tuh ada gitu teman-teman ya, Tuhan itu ada, dan juga agama itu ada gitu. Apapun kepercayaannya gitu ya, agama apapun gitu, aku percaya itu merujuk ke satu yang kita nama Tuhan gitu, dan itu ada gitu loh. Nah itu boleh, tapi jangan full gimana gitu teman-teman, karena nanti akan menghambat kehidupan teman-teman di dunia ini gitu loh. Jadi selalu ingat, goalnya kita ini adalah kita bisa hidup yang baik di dunia ini, dan juga bisa dapat keselamatan atau hidup yang baik setelah kita meninggal dari Tuhan gitu. Nah itu goalnya kita gitu. Jangan sampai kita mengorbankan kehidupan di dunia ini gitu demi mengejar apa yang nanti kita harapkan setelah kita meninggal itu baik gitu loh. Jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita mesti, negara kita ini mesti bisa maju gitu ya. Rakyatnya, masyarakatnya mesti punya mindset untuk berusaha gitu ya, bekerja keras, berusaha
tempuh segala macam ya, tapi tentu yang halal ya, yang halal yang baik gitu ya. Tentu juga berdoa kepada Tuhan, minta arahan gitu ya, tapi kita tetap berusaha gitu. Aku yakin Tuhan pasti akan kabulkan doa kita teman-teman ya, tapi mungkin tidak langsung, dan juga kadang-kadang mungkin kita nggak tahu gitu loh, kita benar-benar nggak tahu teman-teman ya. Tapi aku yakin tuh kalau kita berusaha ya, kita benar-benar berusaha halal gitu ya, tidak jahat kepada orang lain ya, berusaha dengan baik gitu ya, jadi orang baik juga gitu. Nah itu pasti Tuhan akan bantu kita gitu. Apalagi kalau kita bisa bersedekah ya, membantu orang lain, sisihkan pendapatan sedikit untuk membantu orang susah, orang yang benar-benar butuh bantuan gitu ya, kita bantu sedikit-sedikit lah, nggak apa-apa gitu ya. Kalau kita pendapatannya belum banyak ya, kita bisa kasih sedikit, nanti kelak kita udah sukses, kita bisa bantu lebih banyak gitu loh. Nah itu pasti akan baik teman-teman. Jadi flow itu tuh udah pasti benar gitu ya, udah pasti benar ya. Jadi orang ya, jadi aku mau bilang seperti ini ya, ini mungkin yang closing aja gitu ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang ya. Jadi orang yang benar-benar mau berusaha gitu ya, misalnya dia ada kejar impian apa gitu ya, tapi mesti dilihat impian mesti realistis ya teman-teman ya. Jangan impian terlalu tidak realistis, itu nanti menimbulkan rasa pesimis dan tidak semangatnya kita gitu, jangan sampai. Jadi kita nggak usah muluk-muluk sampai mau kejar target gimana-gimana, enggak. Kita yang wajar-wajar aja, yang kita merasa kita masih mampu gitu loh. Jadi misalnya kita mau usaha apa ya, kita benar-benar berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Kita juga tidak jahat ya, maksudnya yang halal gitu ya, tidak melakukan yang gimana-gimana. Habis itu kita juga jadi orang yang baik gitu ya. Kalau ada orang tua kita sayang gitu ya, kita hormat gitu. Kalau ada istri anak, kita sebagai pria gitu misalnya, istri anak atau sebagai istri gitu ya, suami anak gitu ya, kita jadilah yang baik gitu ya, jadi istri yang baik, jadi suami yang baik gitu, jadi ayah yang baik, jadi ibu yang baik gitu ya. Habis itu kita berusaha keras ya, juga berdoa kepada Tuhan ya, minta diarahkan gitu ya. Habis itu kita juga ada bersedekah sedikit lah gitu ya, untuk orang yang susah, yang benar-benar butuh. Itu aku jamin teman-teman ya, nggak bakal susah di hidup ini teman-teman. Dan teman-teman juga bisa memperoleh kebaikan atau keselamatan setelah teman-teman meninggal gitu loh. Jadi semuanya akan baik gitu, baik hidup atau setelah meninggal gitu loh teman-teman. Itu yang aku percaya seperti itu gitu. Jadi ya begitu aja gitu teman-teman. Jadi intinya kita jangan terlalu all in 100% kepada agama dan Tuhan gitu. Karena nanti itu akan menimbulkan, menurut aku ya, akan menimbulkan sesuatu yang hidup kita jadi agak gimana gitu loh. Kayak mental kita jadi terkuras gitu loh. Terkurasnya dalam arti kita jadi agak males, nggak mau berusaha, semua berserah kepada Tuhan gitu. Karena itu nggak bagus teman-temannya, benar-benar tidak bagus gitu. Intinya kita mesti bisa usahakan semua gitu. Hidup ini kita juga baik ya, menjalankannya dengan baik juga. Ketika kita meninggal juga kita memperoleh keselamatan atau yang kita sebut sebagai surga gitu loh, dari Tuhan gitu. Nah itu yang kita mau kejar gitu di hidup ini gitu, sebagai seorang manusia ya, sebagai warga negara Indonesia gitu ya teman-teman ya. Jadi negara kita juga bisa maju gitu, bisa lebih baik lah gitu daripada sekarang gitu ya. Ya paling gitu aja sih teman-teman, pendapat aku gitu ya ini teman-teman ya. Aku semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya. Kalau ada pendapat atau komen juga boleh di komen atau di DM gitu, boleh lah teman-teman ya. Kita sama-sama sharing gitu. Ya paling gitu aja lah untuk video kali ini gitu teman-teman. Aku mau beres-beres, mau mandi, mau makan malam juga gitu. Iya, terima kasih loh teman-teman udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Semoga nanti sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya. Ya sampai jumpa ya teman-teman ya. Terima kasih.